Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Kali ini kami membahas kajian tentang konsep perang perspektif Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 195. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kaum mukmin untuk berperang. Tapi siapa yang berhak untuk diperangi? Apakah setiap orang kafir boleh diperangi? Jawabannya tentu tidak. Karena orang-orang kafir ini ada dua jenis. Ada orang kafir yang disebut kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Ada lagi orang kafir yang non-harbi. Yang non-harbi ini ada 3 macam. Pertama, kafir jimi, yaitu kafir yang tinggal di negeri Islam dan wajib membayar jizyah. Tapi yang kedua yaitu kafir mustaman, yaitu kafir yang diberikan keamanan oleh negeri Islam. Misalnya, kalau mereka datang ke negeri Islam dan diberikan keamanan oleh kaum muslimin, oleh pemerintahan Islam atau orang individu-individu muslim, maka disebut kafir mustaman yang harus diberikan pada keamanan, tidak boleh diganggu. Selanjutnya yang ketiga ada kafir mu'ahad, yaitu kafir yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin, gencatan senjata dan mengadakan perjanjian untuk tidak saling menyerang seperti zaman sekarang ini, di mana sudah menjadi kesepakatan negara-negara untuk tidak saling menyerang. Allah mengatakan perang di jalan Allah, bukan di jalan selain Allah. Terkadang ada orang yang berperang bukan di jalan selain Allah. Contohnya berperang karena organisasi, berperang karena partai, dan sebagainya. Yang benar adalah berperang di jalan Allah atau karena Allah. Allah mengatakan, tapi jangan kalian melampaui batas. Bayangkan, Islam itu yang adil sekali. Sampai dalam perang saja tetap kita tidak boleh melampaui batas. Ini mencakup melampaui batas dalam hak Allah, demikian pula melampaui batas terhadap orang yang diperangi. Adapun melampaui batas dalam hak Allah, yaitu seperti memerangi di bulan-bulan yang tidak boleh perang padanya, yaitu bulan haram. Adapun melampaui batas terhadap orang yang diperangi seperti mencincang tubuh mereka dan yang lainnya, atau menyiksa mereka tanpa hak dan lainnya, itu dilarang dalam Islam. Maka ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan perangnya, Rasulullah menasihati komandan perangnya, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan menghancurkan tempat ibadah, jangan membakar pepohonan, jangan membunuh orang yang berlindung di tempat ibadah. Anak-anak, wanita, orang-orang yang dalam tempat ibadah, bahkan tempat ibadah sendiri dalam peperangan tidak boleh dihancurkan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Ternyata dalam Islam itu semua ada batas-batasannya. Kita tidak boleh melampaui batas-batas Allah. Dalam segala sesuatu ada batasannya. Dalam ibadah ada batasannya, dalam muamalah ada batasannya, bahkan sampai dalam perang pun ada batasannya. Subhanallah. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 192. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dijelaskan dalam ayat ini, jika kaum kafir berhenti dari memerangi kalian karena mereka sudah beriman, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka yang telah lalu dan menghasihani mereka dalam memberikan pengampunan atas apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya, tahanlah dirimu dari memerangi mereka, karena orang yang terus memeranginya berarti zalim, dan tiada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bagian ayat di sini berarti apabila kaum kafir berhenti, berarti mereka terlepas dari kezaliman, yaitu kemusyrikan, sehingga tidak ada lagi permusuhan terhadap mereka. Yang dimaksud dengan permusuhan di sini adalah perbuatan, pembalasan dan penyerangan yang kaum kafir lakukan terhadap kaum muslim. Surat Al-Baqarah ayat
193. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alaz zalimin. Artinya, dan pergilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jelaskan dalam ayat ini, dan teruslah kalian wahai kaum mukminin untuk memerangi kaum musyrikin yang berbuat melampaui batas, sehingga tidak tersisa lagi fitnah bagi kaum muslimin terhadap agama mereka, dan tidak ada perbuatan syirik lagi kepada Allah. Dan yang bertahan adalah ketundukan secara murni hanya kepada Allah semata. Tidak disembah sesembahan lain selain Allah. Apabila mereka menahan diri dari kekafiran dan peperangan, maka tahanlah diri kalian dari mereka. Hukuman ini tidaklah diberlakukan kecuali pada orang-orang yang terus melangsungkan perbuatan kafir dan permusuhan mereka saja. Surat Al-Baqarah ayat 194. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyaril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan dalam ayat ini, jika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir pada bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang sebenarnya pada bulan-bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu pada bulan yang sama. Dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Kaum muslim menjaga kehormatan tanah, tempat, dan keadaan yang dimuliakan Allah, seperti bulan haram, tanah haram, yakni Mekah, dan keadaan berihram untuk umrah dan haji dengan melaksanakan hukum qisas, serta memberlakukan dam atau denda bagi yang melanggar larangan pada waktu berihram, baik untuk umrah maupun haji. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Kaum muslim berada pada posisi membela diri dan membela kehormatan agama. Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Dan ketahuilah bahwa keridhaan Allah dan kasih sayang beserta orang-orang yang bertakwa setiap waktu. Baiklah, selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Infakkanlah harta-hartamu di jalan Allah, yaitu jalan ketaatan padanya. Dan janganlah kalian menahan tangan-tangan kalian untuk memberikan infak di jalan Allah, yang berakibat kalian akan celaka. Makna dari kata wa anfiqu fi sabilillah
adalah hendaklah kalian berinfak di jalan Allah dengan harta-harta kalian, karena salah satu fungsi dari harta adalah untuk meninggikan syariatnya, yaitu dengan cara menginfakkannya di jalannya.